Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Puji Febrian, NPM 07003. Kali ini kami akan menjelaskan tentang proyek kami, yakni proyek perpustakaan, di mana saya nanti akan hanya menjelaskan formnya saja. Untuk form pertama, di sini ada form login, di mana form login ini mempunyai dua text box. Untuk text box pertama buat inputan username, dan text box kedua buat inputan password, dan juga ada satu button untuk melakukan login. Untuk form selanjutnya ada beberapa menu seperti menu buku, pinjam, kembali, view, dan logout. Untuk menu view buku sendiri ada beberapa text box. Untuk inputan ID buku, judul buku, pengarang, penerbit, dan kategori. Terdapat 4 button, yakni button untuk tambah data, update data, delete data, dan untuk cari. Dan juga ada 2 tabel di sini, yang di atas dan juga di bawah. Untuk menu selanjutnya, yakni menu pinjam, terdapat 1 tabel. Dan juga ada beberapa text box untuk inputan ID buku, judul buku, peminjam, tanggal pinjaman, dan juga judul buku buat untuk pencarian. Ada 3 button, yakni button pinjam, refresh, dan juga cari. Untuk menu selanjutnya, yakni kembali, sama seperti menu pinjam, terdapat 1 tabel dan juga ada beberapa text box seperti ID buku, tanggal pinjam, tanggal kembali, nama pinjam, denda, dan juga ada 4 button, yakni button refresh, button cari, cek denda, dan button kembalikan. Untuk menu selanjutnya, menu view, hanya terdapat 1 tabel saja, dan untuk menu logout nanti akan kembali ke form pertama seperti ini. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Boy Sabdani, NPM 06 2018 107065. Jadi di sini saya akan menjelaskan untuk source code dari project kami. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan perihal login terlebih dahulu. Untuk source code dari login sendiri sama halnya seperti source code login yang lainnya di Java ataupun di C++, itu sama saja logikanya, yaitu kita pakai if, lalu jika text box pertama isinya admin, text box pertama ini username admin, dan text box kedua berisi admin, maka akan ke form main. Form main yaitu dari form kedua. Nah, ini. Lalu nanti text box-nya jika masuk ke logika ini, maka nanti masuk ke form 2 nanti. Lalu untuk text box pertama dan text box kedua nanti di set menjadi kosongan lagi. Dan nanti untuk form ini nanti akan hilang pakai logika my.it. Dan juga semisalnya jika kita tidak menginputkan admin sama admin ini, maka nanti ada pesan username dan password salah. Oke, kita coba untuk yang login ini. Nah,
kita inputkan, masukkan data yang salah terlebih dahulu ya. Nah, username dan password salah. Kita coba pakai data yang benar. Masukkan. Nah, sudah masuk. Seperti itu. Lalu dalam form kedua ini, dalam bab atau tab ke buku ini, untuk logika yang tambah seperti ini. Nah, oke, sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu untuk fungsi-fungsi dari ini. Nah, untuk form main load ini nanti semisalnya jika kita sudah masuk ke form tadi, otomatis textbox pertama ini akan reset menjadi 1, dan list view ke 1 ini akan menampilkan tabel seperti kayak berbentuk tabel gitu. Lalu di 1 format date picture, ini adalah format nanti yang ada di pinjam sama kembali nanti untuk format tanggal. Lalu untuk data kosong ini nanti, ini fungsi yang digunakan untuk semisalnya sehabis insert nanti datanya kembali kosong lagi, seperti itu. Lalu untuk data kosong ini, nah di sini ini sudah menerapkan logika polimorfis, yaitu nama subnya sama, data kosong hanya saja untuk parameternya berbeda. Nah, untuk data kosong yang kedua ini berguna nanti saat diupdate, seperti itu. Oke, langsung saja ke insert terlebih dahulu ya. Untuk ke insert, nah di fungsi insert ini, button insert ini nanti saya membuat objek dari setter getter buku. Untuk kelas setter getter buku ini berisi seperti halnya untuk menyimpan value-value dari yang kita inputkan nanti. Jadi nanti disimpan di sini. Fungsinya seperti kayak memori sementara lah, temporary gitu. Nah, di sini juga sudah diterapkan inheritance di induk. Nah, di sini kan sudah terlihat ya di set get id ini kan tidak ada kayak variabelnya ya. Nah, ini variabelnya saya ambil dari induk ini. Jadi pakai library inheritance ini, lalu kelasnya ini induk. Ini baru bisa kita ambil untuk variabel id. Nah, lalu kita lanjut ke yang tadi. Nah, saya buat BK ini supaya objek BK ini untuk mengeset nilai-nilai text box yang ada di sini. Saat diklik nanti akan keset ke setter getter nanti, seperti itu. Nah, untuk yang alObject id, alObject judul, objek pengarang, alObject penerbit, sama alObject jenis ini saya buat modulnya di alObject ini. Nah, ini modul alObject ini berisi objek-objek array. Jadi di sini ada array 2 dimensi, ada array list.
Nah, untuk cek ini nanti digunakan di saat sebagai jalannya suatu indeks array ini nanti. Nah, jadi untuk mengset sama halnya seperti setter getter ini digunakan untuk mengset, ini juga digunakan untuk mengset nilai-nilai yang kita inputkan. Nah, hanya saja nilai-nilainya ditaruh di array. Nah, untuk alObject ID ini kan tadi bersifat release ya. Nah, ini ID release. Nah, jadi nilainya akan disimpan di release untuk semua objek ini. ID, judul, pengarang, penerbit ini. Nah, ID, judul, pengarang, penerbit, dan jenis ini. Ini nanti akan disimpan di release. Lalu saya juga menggunakan array 2 dimensi yang nantinya digunakan untuk menampilkan ke tabelnya. Nah, untuk cara ngeset array 2 dimensi seperti ini. alObject buka AR untuk fill ke 0, data ke 1, datanya sesuai cek nanti ya. Nah, ceknya kan nanti dimulai dari 0, jadi data ke 0. Jadi kolom ke 0, data ke 0, nanti isinya text box 1. Kolom ke 1, data ke 1, data ke 0, berisi text box 2. Kolom kedua, data ke 0, berisi text box ketiga, dan selanjutnya seperti itu. Nah, nanti ini data-datanya akan disimpan di array 2 dimensi ini, buku array. Nah, jika kita sudah mengeset nilai-nilainya seperti ini, nah, yang kita perlukan yaitu, atau yang kita lakukan selanjutnya yaitu kita menampilkan data-data yang kita set tadi ke release, setter getter, sama ke array 2 dimensi nanti kita tampilkan ke tabel ini. Nah, caranya seperti ini. Yang pertama, kita panggil nilai-nilainya melalui array 2 dimensi. Nah, dikarenakan misalnya datanya banyak, kan itu kan pasti butuh indeksnya, kan harus jalan gitu ya. Nah, maka dari itu dibutuhkan for ini. For i sama dengan kosong to check. Jadi nanti berjalannya sesuai cek ini. Jadi misalnya i sama dengan kosong, misalnya ceknya 1 ya. Jadi nanti datanya akan keluar sesuai banyaknya yang kita inputkan tadi, sesuai cek nanti. Makanya kegunaan cek itu nanti sebagai jalannya suatu array. Nah, untuk mengeluarkannya yaitu buku AR tadi, buku AR array 2 dimensi tadi, kita panggil, kita set kolomnya, kolom ke 1, kolom ke 0, 1, 2, 3, dan 4. Soalnya yang dibutuhkan di tabel itu kolom 0, 1, 2, 3, dan 4. Dan datanya nanti berjalan sesuai i, for i nanti. Data ke 0, data ke 1, data ke 2, data ke 3, dan selanjutnya. Lalu dikarenakan text box nanti misalnya sudah menginputkan, contohnya seperti ini. Nanti kan di text box pertama kan di buku ini kan isinya kan 1 pertama. Nah, nanti saat kita klik tambah, nanti bertambah menjadi 2 seperti itu. Jadi ID-nya berjalan otomatis seperti itu. Lalu kita set data kosong, semisal kita sudah mengisi, maka datanya akan kembali kosong lagi. Nah, ini fungsi yang di atas tadi, data kosong. Nah, ini digunakan untuk ngeset data kembali ke semula lagi. Lalu untuk cek ini berjalannya array ini ditambah 1. Jadi semisalnya kita sudah
mengeset itu kan masih data ke 0 ya. Nah, itu harus ditambah 1. Jadi nanti data ke 1, nanti ketambah lagi, jadi kita mengumpulkan data ke 1. Terus cek nambah lagi data kedua. Cek nambah lagi jadi 2. Jadi nanti saat kita menginputkan jadi data kedua. Seperti itu. Untuk insert seperti itu. Lalu untuk update, fungsi update. Nah, di fungsi update ini yang pertama-tama kita harus pakai logika yang semisalnya tabel ini diklik, isian dari tabel ini diklik, maka bakal keset ke sini dulu, baru nanti bisa diupdate. Nah, untuk logikanya ada di sini, yaitu dengan menggunakan library dari data grid view 1 current cell row index. Nah, ini untuk mengambil indeksnya, indeks dari baris keberapa seperti itu. Lalu nanti kita set ke textbox ini. Jadi nanti misal diklik, nanti textbox ini bakal keset sesuai data-data yang kita klik di tabel ini. Nah, caranya seperti ini. Set textbox text sama dengan objek buku AR 0, var ini sesuai data yang kita klik, indeks keberapa, seperti itu. Jadi untuk var ini digunakan sebagai indeks keberapa, seperti itu. Lalu semisal jika sudah terset di sini, maka kita masuk ke logika update. Untuk update-nya sama halnya seperti insert ini, kita set datanya sesuai textbox 1. Hanya saja untuk indeksnya sesuai indeks yang kita klik tadi di data grid view 1 tadi. Nah, supaya apa? Nanti data yang kita isikan lagi itu nanti, atau yang kita perbarui nanti sifatnya nanti seperti menumpuk data yang sebelumnya. Jadi nanti data sebelumnya seakan-akan seperti hilang, ketumpuk dengan data yang baru ini. Jadi kita set seperti ini, kita set ke array list, kita set ke array 2 dimensi juga. Nah, untuk menampilkannya lagi di tabel tadi sama saja logikanya seperti yang insert tadi untuk menampilkan data. Hanya saja untuk cek ini dikurangi 1. Karena apa? Karena tadi kan ceknya kan semestinya kan udah nambah. Nah, ceknya kan pasti jadi 1. Nah, untuk mengeceknya kita harus kurangi 1. Jadi nanti supaya bisa datanya sesuai gitu. Seperti itu. Nah, untuk textbox 1.text ini nanti ini digunakan untuk menambah indeks ini. Jadi nanti indeks kan diklik, nah nanti dibukukan ke set. Misal saya mengisi di buku kan data ke 1 kan, di buku menjadi 1. Nah, nanti saat diambil datanya, nanti di buku bukan menjadi 2 tapi menjadi 1. Nah, semisal jika kita insert, gimana caranya supaya kembali seperti normal gitu, di bukunya nambah gitu. Kita textbox.text kita set menjadi temporary. Nah, temporary ini diambil dari fungsi ini. Jadi var plus 1 seperti itu. Lalu kita set data menjadi kosong lagi.
Lalu di logika delete. Nah, di logika delete ini kita pertama-tama kita harus mendelete data rilisnya. Nah, untuk mendelete data rilisnya kita pakai library remove add. Nah, yang saya blok ini adalah logika delete dari array 2 dimensi. Nah, nanti bukan hanya yang di delete itu bukan hanya data yang ada di array-nya, tapi yang kita delete juga data yang ada di tabelnya. Jadi untuk yang kita delete data grid view, rows baris berapa, remove add sesuai variabel nanti. Jadi sesuai tabel yang kita klik nanti, seperti itu. Nah, untuk logika selanjutnya sama saja seperti ini ya. Lalu untuk yang logika cari ini, nah pada logika cari ini saya menggunakan logika try catch. Ini digunakan semisal datanya tidak ada, atau semisal saat mencari datanya tidak ada, maka akan keluar pesan data tidak ada, seperti ini. Nah, semisal datanya ada, maka akan di set di list view seperti ini. Nah, untuk mencari datanya saya menggunakan library dari sistem array binary search. Kita cari terlebih dahulu judulnya daripada array keberapa, lalu kita perbandingkan dengan inputan yang kita masukkan. Lalu habis itu nanti datanya ke search, lalu ke set ke ini, ke list view ini yang diambil sesuai indeksnya, indeks data keberapa nanti. Nah, ini langsung saya beri gambarannya seperti ini. Saya masukkan data A. Nah, kita coba tambah. Nah, kan seperti yang saya bilang tadi, bakalan keset ke tabel ini, lalu kita klik untuk mengupdate ya, lalu kita ganti datanya. Nah, ini kan tadi kan 2, terus kita ambil datanya kan menjadi 1. Nah, seperti yang saya tadi bilang, ada logika yang digunakan untuk mengembalikan seperti semula ID buku ini. Jadi seperti ini contohnya. Nah, menjadi 2 gitu. Lalu saya coba untuk mencari data yang tadi kan saya inputkan A, itu tidak ada. Tapi semisal jika saya mencari data B, maka akan muncul di sini. Nah, misalnya saya ingin mendelete data ini ya. Kita klik terlebih dahulu tabel ini, lalu kita tinggal klik delete. Nah, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan dari tab pack kedua, yaitu pinjam. Nah, sebelumnya saya mau bilang bahwa di tab buku ini sudah clear ya, sudah ada logika tambah, update, delete, dan cari, sama set di tabel dari kedua tabel ini. Nah, lalu kita lanjut ke pack pinjam ini. Nah, untuk di pinjam ini, untuk logikanya, kita pertama-tama kita
pilih buku, data buku di tabel tadi, di tabel ini tadi. Kita klik 2 kali, maka nanti akan keset ke edit buku sama judul. Nah, itu logikanya seperti ini. Pertama-tama untuk mengeset atau mengambil data dari tabel, logikanya seperti tadi yang saya jelaskan di tab buku, sama saja caranya. Lalu untuk mengesetnya seperti ini juga sama saja. Lalu selanjutnya, setelah itu, semisal kita sudah mengisi nama peminjam sama tanggal peminjam itu tadi, kita bisa mengklik tombol pinjam ini. Nah, untuk tombol pinjam ini logikanya seperti ini. Sama saja seperti insert tadi, kita set ke release sama ke array 2 dimensi. Lalu kita tampilkan ke tabel selanjutnya, yaitu ke tabel ini, ke tabel tab kembali ini. Nah, logikanya juga sama kok. Seperti tadi, hanya saja ini saya membuat objek baru di objek pinjam. Nah, saya buat objek baru ini, tapi objeknya sama saja, yaitu berisi objek array 2 dimensi sama objek release itu. Lalu untuk yang tambah sudah sama saja sama yang tambah yang ada di buku tadi. Lalu untuk cari juga, nah untuk yang dicari juga sama saja logikanya, yaitu kita cari pakai library summary binary search, yang nantinya kita ambil data itu berada pada indeks keberapa, seperti itu. Yang dicari sesuai dengan yang kita isikan pada textbook 5. Nah, yang jadi bedanya nanti, yang ada di tab buku tadi kan semisal yang kita cari bakalan keset ke list view. Nah, ini bakalan langsung muncul ke data grid view langsung, data grid view di tabel ini langsung. Untuk memunculkan pesan, kita harus menggunakan tracket sini sama message box ini, supaya nanti semisalnya untuk memberikan peringatan lah, misalnya datanya tidak ada, seperti itu. Lalu di sini ada tombol refresh. Nah, untuk tombol refresh ini, ini digunakan untuk mengembalikan seperti semula. Jadi semisalnya mengembalikan seperti semula itu maksudnya menampilkan semua data-data yang seperti semula lah, semua data-data yang diinputkan tadi yang ada di buku. Misalnya kita cari kan datanya kan yang keluarkan hanya satu data aja. Nah, kita refresh itu nanti kembali seperti semula. Jadi nanti ketampil semua data-data lagi, seperti itu. Jadi logikanya ya sama saja. Untuk menampilkan data-data, yaitu kita ambil data-datanya di array 2 dimensi di buku AR seperti ini, lalu kita menggunakan for untuk menampilkan semua datanya sesuai indeks keberapa, seperti itu. Nah, contohnya untuk yang pinjam seperti ini. Kita import ke pertama lagi ya.
untuk data bukunya. Nah, di sini kan sudah terset ya satu data. Kita set lagi coba. Yang digunakan untuk nanti cari supaya bisa terbukti nanti carinya. Cari di pinjam ya maksud saya. Nah, datanya kan sudah ada 2. Nah, nanti data buku di sini akan keset di sini juga. Nah, nanti admin ngeklik tabel ini. Nah, bahkan keset di textbook ini. Nah, nanti admin tinggal ngisi nama peminjam sama tanggalnya. Saya kasih today aja. Nah, lalu kita klik pinjam. Nah, nanti datanya bakalan keset di tabel kembali ini. Nah, ini digunakan untuk apa? Nanti saya jelaskan. Yang pertama kita coba untuk yang cari dulu. Misal kita cari data ke A ya. Nah, data di sini kan menjadi yang tampilkan data ke A saja, data ke B hilang. Lalu misalnya kita ingin mengembalikannya lagi, tinggal kita refresh. Nah, untuk mengembalikan tabelnya tadi. Nah, logikanya seperti itu. Nah, lalu kita ke tab kembali. Lalu di tab kembali ini logikanya sama saja seperti pinjam tadi. Kita ambil terlebih dahulu datanya di tabel ini nanti. Jadi caranya sama saja seperti pinjam tadi. Nah, seperti ini dengan menggunakan library dari current cell raw index, pengambil indeksnya. Lalu kita set nilai-nilai dari tabel tadi, kita set di textbook 17, 11, 16 sama 15. Jadi nanti kita set pada textbook ini sama ini. Textbook ID, buku sama tanggal pinjam. Nah, nanti admin tinggal ngeset tanggal kembali saja seperti itu. Lalu untuk button carinya ini sama saja sama yang pinjam tadi ya, menggunakan logika binary search. Lalu di set di tabel di atas tadi, logikanya sama saja dengannya. Untuk refreshnya juga sama saja, kita menggunakan for untuk menampilkan data-data dari pinjam. Tuh. Jadi yang digunakan untuk mencarinya yaitu dengan objek array 2 dimensi dari pinjam AR ini. Lalu untuk button cek denda ini, nah untuk yang berbeda dari form-form lain, cek denda ini nanti admin tinggal misal ingin ngecek lama pinjamnya berapa hari, dendanya berapa, itu tinggal klik cek denda. Jadi logikanya seperti ini. Kita membuat objek hari yang tipe datanya integer. Nah, ini digunakan untuk apa? Ini digunakan untuk menghitung selisih hari. Jadi untuk menghitung selisih hari itu kita menggunakan library dari div. Lalu D ini untuk format hari. Lalu cdet ini digunakan untuk library dari perhitungan hari. Jadi cddiv ini juga untuk perhitungan hari. Jadi nanti textbook 15 ini, textbook 15 kan
tanggal pinjam ini ya. Nah, tanggal pinjam ini nanti bakal dihitung dengan D2 ini, bakal dihitung selisihnya pakai library datif ini. Lalu kita tampilkan di textbook 12, yaitu textbook 12 itu ini. Kita tampilkan dengan cara pakai library, yaitu format, hari, lalu pagar, koma pagar ini yaitu format dari sananya itu, lalu nah seperti ini untuk menampilkan harinya. Jadi nanti akan keluar berapa hari seperti itu. Lalu dikarenakan di kelompok kami untuk peraturan dari perpusnya yaitu semisal 14 hari tidak terkena denda, tapi jika melebihi 14 hari maka bakal terkena denda. Nah, logikanya seperti ini. Kita memakai if textbook 12 ini. Nah, ini tadi kan sudah terinput berapa hari. Nah, semisalnya lebih dari sama dengan 14, maka textbook 18 ini bakalan memunculkan fungsi denda atau dendanya. Nah, semisal jika textbook 12 itu maksudnya tidak sesuai dengan logika ini atau kondisi ini, maka dendanya akan menjadi 0 seperti ini. Nah, untuk textbook 18 itu ada di textbook denda ini. Nah, untuk jadi nanti nilai-nilainya atau dendanya akan terset di textbook tadi. Nah, untuk perhitungan dari dendanya, yang pertama kita buat objek dari kelas perhitungan. Nah, untuk kelas perhitungan seperti ini. Nah, kita buat objek dari kelas perhitungan. Lalu kita di kelas perhitungan kita buat fungsi denda seperti ini. Jadi hari ini nanti kita ambil dari textbook 12. Jadi kita ambil harinya berapa hari, lalu nilainya akan masuk ke ini. Lalu kita buat variabel denda ini gunakan untuk menyimpan nilai denda nanti. Lalu untuk rumusnya hari kurang 14. Jadi semisal 14 ini kan tidak 14 ini kan sesuai ketentuan ya. Jadi untuk logikanya ya semisal 15 hari ya, 15 hari dikurang 14 kan menjadi 1. Jadi dendanya hanya 20.000. Kan ini dendanya per hari, dihitung per hari. Jadi 1 hari 20.000. Jadi hitungannya seperti ini. Total dari hari dikurang 15 dikali 20.000. Lalu direturn dendanya. Gitu. Lalu di form 2 ini untuk mengambil fungsi denda tadi, yaitu objek sambung ini yang kita buat tadi, objek dari kelas perhitungan, kita dot, lalu fungsi denda kita ambil kelasnya, bukan kelasnya sih, fungsinya maksudnya seperti ini. Lalu untuk button kembali ini sama saja dengan insert sih, insert yang ada di pinjam tadi. Hanya saja saya buat objek redo dimensi dan release baru lagi di objek kembali ini. Nah, untuk strukturnya sama sih, redo dimensi sama
release. Jadi yang pertama kita set di release, lalu kita set di dua dimensi juga. Kita tampilkan juga di tabel view. Nah, tabel view ini ada di tab view ini. Nah, di tabel view ini offsetnya sama saja seperti sebelum-sebelumnya, yaitu dengan for. Lalu untuk mengambilnya yaitu dengan objek. Kita mengambil dari array 2 dimensi tadi, dari al objek kembali, dari objek kembali AR. Itu sama saja sih untuk yang ininya. Supaya buton-buton di sini bisa diklik sesuai tab text ini. Nah, untuk buku ini kan textpack 1, pinjam textpack kedua, kembali textpack ketiga, dan view textpack keempat. Nah, logikanya seperti ini. Jadi tab control selected tab ke 0. Jadi ke 0 itu maksudnya tab 1 ini. Untuk semuanya sama sih, bukan seperti itu. Hanya saja di sini ada untuk menampilkan data-data pada tabel gitu aja. Ini juga menampilkan data-data pada tabel gitu aja. Nah, langsung kita coba aja ya. Kita inputkan, lalu kita set. Nah, kita pinjam. Nah, lalu ke tab kembali. Nah, di sini seperti ini contohnya. Nah, kan keset seperti yang saya bilang tadi. Nah, kita tinggal milih tanggal kembalinya. Semisal tanggal kembalinya tanggal 13. Kita cek denda. Nah, tanggal pinjam kan 8 seperti yang saya jelaskan tadi. Misalnya tidak melebihi 14, maka dendanya 0. Kita coba melebihi 14 ya. Nah, 16. Nah, untuk logikanya tadi kan untuk misalnya masuk ke melebihi 14, maka nilai dari lama pinjam ini bahkan kurang 14. Jadi 16 kurang 14 kan sisanya 2. 2 kali 20 tadi kan dendanya jadi 40 seperti itu. Lalu kita kembalikan seperti ini, kita klik. Nah, di sini ada message apakah sudah membayar denda, kita klik yes. Nah, nanti bakalan tampil di sini datanya itu. Lalu pada sekarang tinggal logout ini aja ya. Lalu pada logout ini simple saja sih, kita tinggal menampilkan form pertama tadi, lalu untuk form kedua ini kita hide atau kita hilangkan seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Nah, data yang kedua hilang, kita kembali ke form pertama itu. Nah, segitu saja dari saya.
akan dilanjutkan dengan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Azrul Arif Saiful dengan NPM 06.2018.1.07074. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas UTS matkul framework.net, yaitu untuk membuat aplikasi perpustakaan dan inventaris barangnya sekalian. Oke, tampilan pertama adalah login, dimana tampilannya akan seperti ini. Ini adalah hasil run dari vb.net-nya. Untuk codingannya di sini. Kita langsung untuk mencoba aplikasinya saja. Ini adalah bukti dari saya run. Setelah itu kita sembunyikan saja. Kita lanjut ke formnya. Kita coba. Nah, untuk di form login ini kita perlu memasukkan username sama passwordnya. Untuk username dan password yang saya masukkan ini adalah username dan password yang sudah di-set dari aplikasinya. Jadi kalau tidak menggunakan username dan password ini tidak akan bisa lanjut ke form berikutnya. Oke, ketika sudah memasukkan username dan password, kita klik login, pastikan username dan passwordnya tidak salah supaya bisa melanjutkan ke form berikutnya. Oke, kita tekan login. Nah, akan lanjut ke form berikutnya. Nah, untuk form pertama ini adalah menu buku. Untuk menu buku ini, ID bukunya ini akan teratur otomatis. Ini maksudnya di set otomatis untuk ID bukunya. Judul buku kita masukkan sendiri, pengarang kita masukkan sendiri, penerbit dan kategorinya juga kita masukkan sendiri. Ini ada tombol tambah, update sama delete-nya. Nah, untuk tabel ini nanti akan menampilkan beberapa buku atau semua buku yang kita masukkan dari tombol tambah ini nantinya. Nah, setelah untuk tombol cari ini, kita mencari sesuai judul bukunya. Nah, ketika kita menekan tombol cari dan memasukkan judul bukunya ini akan tersimpan di sini. Ini tabel ini seperti riwayat untuk mencari judul buku tersebut. Oke, kita akan lanjut ke proses, yaitu kita akan mencoba tombol tambah ini. Untuk mencoba tombol tambah ini kita akan memasukkan 20 data. Oke, untuk proses pemasukan 20 datanya mungkin saya tidak akan perlihatkan dikarenakan akan memakan banyak waktu. Untuk mempersingkat waktu dari video ini, maka prosesnya akan dihilangkan. Nanti ketika saya sudah memasukkan 20 data yang diminta, maka saya akan melanjutkannya. Oke, langsung saja kita akan masukkan 20 datanya. Nah, ini adalah 20 data yang sudah kita masukkan. Kita coba memasukkan satu data lagi, yaitu ID bukunya 21. Bukunya kita namai pemimpi. Kita setnya set pengarang sama penerbitnya set. Kita pilih pendidikan. Nah, kita tambah. Nah, kita cek apakah ID buku 21 tadi yang kita masukkan masuk ke dalam tabel ini. Kita lihat, scroll ke bawah. Nah, ini adalah ID 21 yang kita tampilkan tadi atau masukkan. Judulnya pemimpi, untuk pengarangnya Z dan penerbitnya juga Z. Kategorinya pendidikan. Nah, berarti tombol tambah ini berfungsi dengan baik. Setelah itu kita coba mengupdate-nya. Untuk pemimpi kita coba menjadi
ini aja cuma bercanda saja untuk judul bukunya, jangan diambil serius. Oke, kita pengarang kita ganti X, penerbitnya juga X, kategorinya kita pilih teknologi. Oke, kita tekan update untuk mengganti ini, kita tekan update. Oke, kita lihat apakah ID buku 21 yang kita namai pembeli, pengarang Z, penerbitnya Z, kita ganti tadi, kategorinya tadi teknologi, apakah berganti. Nah, ini ID bukunya 21, judulnya pengangguran, pengarangnya X, sama penerbitnya juga X, dan kategorinya ganti teknologi. Oke, berarti update ini sudah berfungsi dengan baik tombolnya. Setelah itu kita coba hapus dari pengangguran ini, kita coba delete. Nah, data ke-21 tadi sudah hilang dikarenakan kita sudah mendelete-nya. Berarti tombol delete ini berfungsi. Kita coba cari salah satu judul buku, kita coba cari Terelie-nya. Kita coba cari. Terelie ada bukunya, jadi akan tersimpan di sini untuk Terelie-nya. Berarti untuk tombol cari ini dan untuk pencarian judul bukunya juga sudah berfungsi dengan baik. Kita lanjut untuk menu pinjamnya. Nah, menu pinjam, kita akan meminjam buku astronominya. Kita coba astronomi, kan ID buku sama judulnya akan terset otomatis dari sistemnya. Kita hanya perlu memasukkan peminjam karena tanggal peminjam. Kita coba masukkan peminjamnya, kita namai Dika. Untuk tanggal pinjamnya kita masuk di sini aja 5 bulan 5 tahun 2021. Oke, kita tekan pinjam. Nah, maka akan buku astronomi ini sudah dipinjam si Dika tadi. Kita coba pinjam satu lagi, yaitu Terelie ini kita pinjam. Nama pinjamnya kita namai Dido, kita namai Lala gitu aja, Lala. Untuk tanggal peminjamannya kita set ke 10 saja, bulan 5 sama 2021. Kita tekan pinjam. Nah, buku Terelie ini sudah dipinjam sama Lala. Untuk tombol cari judul buku ini, kita mencari sebuah buku sesuai judulnya. Kita coba masukkan, kita coba yang Terelie saja. Terelie mungkin ada. Kita cari. Nah, Terelie sudah ada di sini. Nah, dikarenakan data yang ke-20 ini Terelie dan bukunya tersebut ada. Nah, untuk mengembalikan ini ke tampilan di mana buku tadi, maksudnya dari 1 sampai data 20, kita tinggal tekan refresh. Nah, akan kembali ke tampilan awal dari data 1 sampai 20 tadi. Oke. Ini sudah selesai form menu ini, kita lanjut ke menu kembali. Oke. Kita kembali, dimana tadi kan ada 2 buku yang dipinjam si Dika sama si Lala. Untuk Lala pinjamnya Terelie, sama Dikanya pinjamnya astronomi. Untuk tanggal pinjamnya itu Dika pinjam tanggal 5 bulan 5 2021, untuk Lala tanggal 10 bulan 5 2021. Kita pencet Dikanya, tanggal peminjamnya, maka untuk ID-nya akan terisi otomatis dan namanya serta bukunya serta tanggal pinjamnya. Untuk tanggal kembalinya ini kita coba kembalikan tanpa telat ya, berarti kita coba kembalikan tanggal 10 ya. Enggak 10, kita coba tanggal 15 lah ya. Tanggal 15 berarti kan hari ini bakalan kena denda sih, mungkin tanggal 12 saja ya. Oke. Setelah kita memasukkan tanggal kembali ini, kita bisa memencet cek
cek denda untuk mengecek berapa denda yang kita dapatkan untuk peminjaman buku tersebut. Oke, kita cek. Nah, lama pinjamannya 7 hari. Dikarenakan pinjamannya tidak lewat dari 14 hari, maka kita tidak akan kena denda. Oke. Setelah itu, jika kalian sudah meminjam ini, kalian bisa memencet kembalikan. Oh, sebelum itu kita coba menu fitur cari ini. Kita cari sesuai dengan peminjamnya. Kita coba cari Lala ya, Lala cari. Nah, akan menampilkan peminjam si Lala ini akan meminjam buku apa. Nah, setelah kalian sudah tahu, sudah mencari ini dan ingin mengembalikan ke data peminjamnya untuk tampil semua, kalian tinggal pencet refresh ini lah, akan kembali ke tampilan dua data tersebut. Oke, ini kan tadi sudah lama pinjamnya 7 hari ya, kita coba kembalikan. Nah, ini juga jika kalian sudah membayar, maka kalian bisa menekan yes. Jika kalian sudah belum membayar denda, kalian bisa memencet no atau cancel, atau X ini juga bisa. Dikarenakan kita umpamakan dia sudah membayar dendanya, maka kita tekan yes. Nah, maka bukunya akan dikembalikan. Kita coba Lala ini, kita coba untuk akumulasi dendanya. Untuk akumulasi dendanya ini 14 hari enggak dikembalikan atau dia minjamnya sampai 15 hari, maka perharinya akan dikenakan denda 20.000 untuk perharinya. Oke, kita coba telat ya. Kita coba telatkan, ini kan tanggal 10, berarti tanggal 14 kan 24 ya. Kita coba ke bulan berikutnya, kita masukkan ke 10 saja, berarti 24 berarti si Lala ini telat mengembalikan buku sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, berarti 17 hari. Maka dendanya 20 dikali 17 hari, kita set ke 10 saja, kita cek dendanya. Nah, ini adalah akumulasinya, dimana 20 dikali 12, lama peminjamannya 31 hari. Oke, kita sudah mengetahui dendanya, kita coba kembalikan. Nah, ini kita anggap si Lala sudah membayarnya ya, jadi kita yes, maka si Lala harus membayar denda yang dibebankan tadi dan mengembalikan bukunya. Oke, berarti semua ini untuk tombol-tombol di sini sudah dicoba dan berfungsi semuanya. Oke, kita lanjut ke menu view. Untuk menu view ini cuma menampilkan beberapa data-data dari peminjam tersebut. Jadi semisal ada beberapa peminjam, maka akan tampil di sini. Nah, untuk fitur logout-nya ini kita akan kembali ke menu login atau form loginnya. Kita coba ya logout. Nah, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.